أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita muliakan, para habaib dan syarifah, para hubabah, wabil khusus Habibana Habib Mahmud Al-Ba'bud, Habib Osman Al-Khirrid, Habib Fauzi Al-Segaf, Habib Muhdar Ba'bud, beserta para habaib lainnya dan para hubabah lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada mereka semua selaku zuriyah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita sayangi bersama, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Husaini Hanafi. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang kita banggakan, yang kita hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak ketua RT yang berhadir di lingkungan majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, serta anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. قال أيضا: المحبة أساس المعرفة. Al-Mukarram para habaib, para hubabah yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Khusus pada keluarga besar Bapak Irwan Islah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali bersilaturahim
dalam rangka meneruskan majelis ta'lim kita yang dirangkai dengan memperingati hari lahirnya, bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada beliau, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Tidak ada lain dan tidak ada tujuan dalam memperingati kelahiran, sejarah, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk agar supaya timbul dalam jiwa kita, timbul di dalam hati kita, timbul di dalam perasaan kita cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la mahabbatana. Ada bisa menabalkan iman, ada bisa menyempurnakan Islam, kalau tidak ada di dalam dirinya mahabbah, cinta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta mandasi seseorang bisa mengerti. Karena ada wujud cinta, maka bisa terjadi dan berhasil. Maknanya bahwa Allah menjahilkan, mencipta, memberi dengan makna asalnya cinta. Tidak ada sesuatu apa saja terjadi dan menjadi kecuali berdasar dengan kata cinta. Kita lihat di depan kita misalnya buah jeruk. Buah jeruk itu tidak akan berbuah dengan baik kalau ada di dalam prosesnya, kecuali karena cinta dari petaninya. Asalnya dia satu tanaman yang kecil, dirawat, dipupuk, dipelihara oleh petani, menghasilkan bisa buah yang lebat, bisa rasa yang manis. Karena asalnya ada cinta. Dunia saja prosesnya berhasil dengan kata cinta, apalagi akhirat. Seseorang salat kepada Allah sebenarnya di dalamnya proses cinta. Karena di dalam salat puji memuji diawali dengan kalimat Allahu Akbar, menghilangkan seluruh ingatan hanya Allah yang agung. Jiwa, seluruh pengrasa hati dan seluruhnya hanya tertuju kepada Allah. Setelah itu coba lihat, seluruhnya isinya cinta. Saya menghadapkan diri saya cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta di dalamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cinta di dalamnya. Proses ibadah didikan Allah agar supaya tumbuhnya di dalam jiwa orang muslim dan mukmin cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah rahmah. Beliau tidak diutus Allah la'anan, pengutuk. Karena penerapannya cinta. Ini bisa berhasil, bisa perlu dipahami, bisa untuk makna cinta kepada dunia, bisa maknanya cinta kepada akhirat, bisa makna cinta kepada seluruh apa saja. Bisa berhasil. Kalau tidak akan berhasil. Seperti perayaan pada malam hari ini, kalau tidak tersatu dengan kata cinta, tidak berhasil. Coba kalau sering marah-marah, tidak berhasil. Cinta menumbuhkan pengertian. Akhirnya yang ini kerja ini, yang ini kerja ini, ya berhasil lah. Memeriahkan peringatan, perayaan.
hari, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tidak baik seseorang walaupun dia punya harta kaya raya tapi sifatnya sombong. Apalagi orang miskin sifatnya sombong. Karena dalamnya tidak ada cinta. Orang yang kaya raya apabila bersifat ia dengan cinta sangat bagus. Orang yang miskin dia bersifat dengan cinta sangat bagus karena terjalin. Seorang pejabat negara yang ia pangkat tinggi tapi ia sombong tidak ada artinya karena tidak ada ditanamkan cinta. Dia akan pensiun dan dia tidak ada harganya di masyarakat. Karena di waktu ia menjabat tidak ditumbuhkan cinta. Alangkah indahnya kalau seorang pejabat yang tinggi pangkatnya ia bersifat cinta. Kita lihat dalam mendunia. Saya sering lihat sifat akhlak walaupun dia seorang artis seperti artis India Shahrukh Khan. Dia sangat indah sih. Begitu mengunjung kepada seluruh dunia sampai Indonesia, dia tersenyum. Bukan seperti orang tahunya diri dia saja yang baik, diri dia saja yang punya ilmu, dia saja yang mulia. Dia indah. Dia menyapa dengan senyuman indah. Karena dalam wujudnya dia mengerti dia orang Muslim, menanamkan cinta yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim yarhamhumur Rahman. Bermula orang yang bersifat kasih sayang dan cinta akan dicintai oleh Allah yang bernama Rahman. Jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan jalur seling kita mencari kesalahan orang lain, bukan jalur kita saling menjelikan, bukan jalur kita merendahkan orang. Jalur Rasulullah kita sering memuliakan, menghormat dan saling mencintai. Maka majelis seperti ini harus dijaga, harus dipelihara. Walaupun hanya pada rumah yang di dalamnya dibikin majelis, ke jalan menuju surga. Rasulullah SAW menyebut majelis ilmu, majelis zikir dengan sebutan Riyadhul Jannah, teman-teman surga. Dijaga dan dipelihara. Kalau kada dibangun majelis seperti ini dengan cinta dan mengerti, bubar. Kalau dibangun dengan emosi, dengan mencari kemuliaan, dengan mencari dan mencari, bubar. Kita jalur menuju surga pelihara baik-baik. Karena akhir kita pasti mati. Majelis-majelis yang kita beberapa majelis bangun seluruhnya berdasar dengan ikhlas. Pelihara saja lagi untuk jalan apabila meninggal dunia. Jalannya jalan Riyadhul Jannah. Apabila kamu ketemu Riyadhul Jannah, kamu para tahu ama Riyadhul Jannah majalis dzikir. Majelis ilmu. Dan ini bisa bubar kalau tidak dirinya dipenuhi dengan cinta, bukan dipenuhi dengan emosi dan bangga diri. Kalau ulun begitu bangun majelis tidak pernah bikin bubar. Yang bikin bubar itu dia sendiri. Dia yang kadang minta stop guru, dia yang kadang minta saya sampai di sini. Dia sendiri. Sulukapi, Gunung Timbak, semua lewat SMS. Artinya saya tidak pernah stop. Kalau sudah bangun terus berdiri, karena dibangun dengan ikhlas.
Tidak menghajatkan harus orang banyak, tidak harus kecewa dengan sedikit. Kalau di dalamnya ikhlas, maka di dalamnya mahabbah, orang akan datang dengan sendirinya. Karena dibangun dengan kita mempersatukan umat, bukan kita saling menyalahkan, melihat kesalahan dan kesalahan dan kesalahan. Kita berada di akhir, kita harus ingat Rasulullah menyatakan tidak akan ada iman bisa dibawa untuk meninggal dunia, dibawa untuk masuk ke dalam surga kalau tidak ada di dalam jiwa mahabbah. Diri kita tidak akan sempurna kalau mereka semua tidak mahabbah. Pakaian tidak melekat di badan kita dengan nyaman kalau tidak ada mahabbah. Kita mata tidak akan memandang kepada sesuatu kalau tidak ada mahabbah. Karena wujud mahabbah di dalam jiwa, maka sepertinya kita satu keluarga besar. Tidak ada perbedaan bagi orang yang banyak ibadahnya, sedikit ibadahnya, orang yang mulia, orang yang sedang, yang rendah. Tidak ada beda, asal di dalam diri tancapkan, tanamkan mahabbah. Jadi sangat indah pengajaran Islam didasarkan dengan mahabbah. Rasulullah SAW mengangkat pedang karena musuh yang sarang, musuh yang duluan untuk menghancur Islam. Islam tidak pernah bikin musuh, tapi musuh yang takut dengan Islam. Akhirnya sarang. Maka Islam karena mahabbah, mahabbah kepada agama, mahabbah kepada tanah air, mahabbah kepada muslim. Tidak ada masalah jiwa, nyawa, harta, berkorban. Tidak ada masalah, tapi didasari dengan mahabbah. Sangat tidak benar orang mengatakan Islam ini dibangun dengan perang dan pedang. Karena Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Rasulullah kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kalau orang muslim takut mati, takut habis harta dan takut, ada lagi mahabbah di hati. Karena takut. Dari itu Rasulullah SAW menghilangkan takut dengan makna di dalamnya ada Allah. Apa saja kalau kita lihat dan kita renungkan dengan baik, ternyata seluruhnya melewati jalur al-mahabbah asasul ma'rifah. Seseorang yang dia seorang pemuda yang ingin berkeluarga, pasti dasarnya mahabbah dulu. Kalau tidak ada mahabbahnya, tidak ada cintanya, walau cantik seperti apa, pintar seperti apa, kaya seperti apa, ia tidak mau. Sedang dan dipilihkan oleh orang tua. Ini sekolahnya lulusannya tinggi, sarjana, orangnya mertua kaya raya, tidak mau milih orang nang jili kerupa. Karena adanya mahabbah ini, tidak kenal namanya jelek, tidak kenal namanya miskin. Yang ia kenal di sini ada kontakan batin makna cinta. Karena apabila didasari cinta, harta bisa dicari, orang jelek bisa dipulis-pulis jadi cantik. Apalagi zaman wayah ini, artinya cepat aja, ada usah takutan. Bina toha bina bakar report bawa orang ke Korea, woi jadi nangkaya anak muda aja lagi. Artinya dipulis orang, ada mobil jadi pulis-pulis lebih baik, manusia kan bisa juga. Seluruhnya asalnya dasarnya mahabbah. Ulunnya membahas satu ini aja supaya maksudnya paham. Tidak akan berjalan satu keluarga antara suami istri kalau saling mencari kekurangan.
pasti yang dilihatnya kelebihan. Dia memandang suaminya lebih dari perjalanan dan perjalanannya, maka damai istrinya menerima, padahal saraba kurang. Begitu juga suaminya, karena memang dipandangnya kelebihan istrinya, berjalan hidupnya. Suatu saat bertengkar, namanya hidup, tapi karena mahabbah, pertengkaran laksana hanya seperti bunga kehidupan. Artinya harum-haruman, men kada tahu ini pangati cinta. Manusia di waktu bersama belum kenal artinya cinta, sudah terpisah baru tahu arti cinta. Mau ngot sorangan, sekalinya lelaki berjalan atau ke Jakarta, apakah diurus habis nabi ini kurus karing, gara-gara ketua bae jalan aja. Sekalinya dicintai bininya. Ketua juga cinta kepada bini. Lalu taruh saya benak kan. Jangan lu kan mau benak ketuanya. Nang bini nang benak. Ketua tengah ulah aja. Maknanya seperti inilah kehidupan. Kita tidak membicarakan masalah ini sebenarnya. Hanya untuk memberi paham cinta kepada Rasulullah seperti apa sih. Kalau kada paham, tidak akan timbul cintanya kepada Rasulullah, karena wujud Rasulullah kita ada bertemu. Kita tidak melihat fisik Rasulullah. Kita tidak bersama berjuang dengan Rasulullah. Kita tidak mendengar suara Rasulullah. Kita tidak mendengar langsung bagaimana Rasulullah mengajar. Bagaimana mau mencintai, sedangkan kita tidak tahu, tidak ketemu, tidak dengar, tidak lihat. Sedangkan di alam semesta seluruhnya dibangun dengan rasa ada wujud cinta. Bagaimana membangun wujud cinta kepada Rasulullah, sedangkan kita tidak ketemu dengan beliau, tidak lihat dengan beliau, tidak dengar suara beliau. Bagaimana membayang-bayang? Tidak bisa. Ternyata bukan seperti itu. Kita cukup meyakini, tidak ada ragu bahwa Rasulullah cinta kepada kita. Nabi Muhammad cinta kepada kita. Walaupun kita nih orangnya berdosa, orangnya kotor, orangnya ada akhlak, tapi beliau tetap cinta kepada kita. Hanya yang diterapkan, dipelajari dengan baik kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaik bujur-bujur belajar. Di dalam la ilaha illallah kenal bujur-bujur kepada Allah. Di dalam Muhammadur Rasulullah kenali Rasulullah. Setelah kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, cintalah kepada Allah, cintalah kepada Rasulullah, meliwati asas pertama, mengenal dan mengerti. Allah mencipta Rasulullah dari cintanya Allah kepada Rasulullah. Dikasihilah Rasulullah makna makam yang tertinggi Habibullah, kekasih Allah. Nabi Musa dikasih kalimullah, Najiullah, orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Adam dikasih Khalifatullah, Nabi Ibrahim dikasih Khalilullah, Isa dikasih Rohullah. Tetapi Allah berfirman, saya akan melebihkan Habibi, kekasih saya yang bernama Muhammad daripada yang lainnya. Allah cintai Rasulullah. Dari cinta Allah kepada Rasulullah, terbitlah di dalam diri orang mukmin cinta. Terbitlah di dalam orang mukmin rindu. Terbitlah di dalam orang mukmin taat. Dan Rasulullah menerapkan percintaan beliau
kepada kita, cinta kepada kita. Terbitlah di dalam diri cinta kepada Rasulullah. Percintaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tidak harus bertemu, tidak harus melihat, tidak harus mendengar. Percintaan kepada Allah, kepada Rasulullah melewati jiwa, rasa. Kalau kita secara zahir di waktu ziarah ke Madinah, ada orang yang menangis ziarah ke makam Rasulullah. Ada yang seperti heran, bingung, ada yang seperti biasa saja. Tapi seluruhnya itu perpaduan makna cinta. Kadang orang yang cinta itu tertawa padahal ia cinta. Kadang orang yang cinta itu menangis padahal ia cinta. Kadang orang cinta itu seperti marah padahal ia cinta. Kadang orang cinta itu seperti cemberut saja tidak tahu-tahu padahal ia cinta. Ini seluruhnya fungsi di mana kita menerapkan cinta kepada Rasulullah. Apakah kita harus cinta melewati Rasulullah dengan makna kita syok, rindu dengan tangisan. Di mana pengerasa kita? Apakah kita cinta kepada Rasulullah dengan melewati senyuman? Apakah kita cinta kepada Rasulullah dengan melewati doa pengharapan? Apakah kita cinta kepada Rasulullah melewati biasa saja? Kita masing-masing punya pribadi. Tapi tanamkanlah cinta ini. Jangan sampai cinta terkoyak dengan masalah hidup. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau, tapi saya lebih cinta kepada diri saya." Rasulullah bersabda, "La ya Umar, tidak seperti itu hai Umar." Maka oleh Sayyidina Umar, begitu saya cinta kepada sampeyan ya Rasulullah melebihi diri saya. Al-an ya Umar, ini yang sebenarnya hai Umar. Seorang sahabat ditawan oleh orang musyrik dan ia mau dibunuh. Maka ia disuruh bayangkan bagaimana kalau yang ditawan ini Nabi Muhammad. Bagaimana pendapat kamu? Ia berkata, sahabat Rasulullah, jikalau saya berada, Nabi Muhammad ada, tertusuk duri saja satu, saya tidak berhak menjadi umatnya. Saya akan pelihara beliau, walaupun saya taruhannya hanya duri, apalagi dibunuh. Kalau Nabi Muhammad sampai dibunuh, yang membunuh itu tidak akan ada lagi di dunia. Maknanya mereka semua sahabat kecintaannya berbeda. Ada yang ia cinta, Abu Bakar saya cinta kepada Rasulullah dengan memandang wujud Rasulullah. Apabila Rasulullah tidak berada saya sedih. Ada seorang sahabat saya cinta kepada Rasulullah. Saya ingin terus bersama Rasulullah. Di dunia bersama Rasulullah. Di dalam kubur bersama Rasulullah. Di akhirat bersama Rasulullah. Tapi saya sedih karena saya umat. Kalau Rasulullah mungkin surganya lebih dari saya. Maka ia menjadi kurus kering. Karena melewati rindu. Yang menjadi masalah bagaimana kita menerapkan cinta kepada Rasulullah dengan pengerasaan kita sendiri. Jangan dipaksa oleh guru, jangan dipaksa oleh habib, jangan dipaksa oleh siapapun, tokoh apapun. Kita mengungkapkan cinta bagaimana menurut kita kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak peduli omongan orang dari telinga kita. Kita tidak peduli cemberut orang dari mata kita. Kita tidak peduli bagaimana orang. Yang penting bagaimana saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini makna kita tidak bisa menyalahkan satu orang pun. Berapa banyak begitu ketemu ternyata menangis. Ada dang sanak berdua, pesapir dang sanak di mana ke begawi. 4 orang ke luar negeri. Tahun per tahun ketemu, nah ada taluk menangis. Padahal ini makna cinta.
Makna dari cinta inilah yang perlu diterapkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan menjalani jalan Rasulullah, sunnah Rasulullah, yang mana beliau barang sana hidupkan sunnahku, orang itu cinta kepada aku. Sunnah Rasulullah ditanam di dalam diri kita, tetapi jangan sampai di dalam diri kita ditanam akhlak yang tidak baik. Pertama, hilangkanlah kesombongan. Sombong dengan harta, sombong dengan apa saja, hilangkan. Itu yang membuat permusuhan. Dan akhir tidak ada satupun siapa saja yang sombong, pasti ia akan rendah. Berapa banyak orang menyumbangkan hartanya, begitu separuh umur hartanya sudah habis bangkrut. Akhirnya ia hina, lebih hina daripada orang yang miskin. Jangan dijadikan harta menjadi kebanggaan dan kebanggaan. Jadikanlah harta untuk sesama kita, agar supaya timbul di dalam diri kita makna cinta. Rami akhirnya. Rasulullah menyatakan agama ini akan rami sempurna kalau orang yang punya harta berlimpah, ia bersifat pemurah. Kalau orang yang pintar, ia mendidik. Kalau orang yang kuat, ia mempertahankan. Tapi kalau sebaliknya, orang yang seluruhnya hanya bersifat cuek, sombong, angkuh, tidak ada artinya. Karena akan berakhir seluruhnya di dalam hidup kita. Dan kita saksikan orang tua, datuk kita, tetangga kita, atasan, pejabat-pejabat kita akhirnya mati. Orang yang kaya mati, ia tidak membawa kekayaannya. Orang yang berpangkat mati tidak membawa pangkatnya. Orang yang kuat mati tidak membawa kekuatannya. Seluruhnya lemah di hadrah Allah. Seluruhnya mengakui saya dan saya penyesalan dan penyesalan dan penyesalan. Tidak ada artinya penyesalan kalau belum waktu hidup inilah. Tidak bisa menyesal kalau waktu hidup tidak mengerti. Hidup dicipta Allah dengan fondasi cinta. Ulun kata kawa berdiri sini membaca apa seluruhnya dengan hadis dan Quran. Kalau ada di hati cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasul, tumbuh cinta kepada umat, tumbuh cinta kepada agama. Indonesia tidak merdeka kalau tidak ada mahabbah cinta. Cinta pejuang kita kepada tanah air, merdeka kita. Coba pejuang itu bersaing, saya dan saya, tidak akan merdeka. Mereka bersatu karena cinta kepada tanah air Indonesia, akhirnya merdeka. Musuh bukan sembarangan. Orang yang punya senjata. Senjata bukan sembarangan. Kita tidak punya senjata. Kita hanya punya alat. Tapi bisa merdeka karena di dalamnya ada mahabbah. Manggar ini tidak akan sukses makmur kalau pejabatnya tidak cinta kepada Manggar. Ia akan menguras harta-harta yang di Manggar. Ia akan pensiun bawanya pulang ke Jawa, pulang ke Sulawesi, pulang ke Sumatera, pulang dan pulang. Karena tidak orang Manggar. Coba kalau orang Manggar, bina betul-betul Manggar ini kaya. Penduduk Manggar ini semuanya sukses. Tapi tidak memperhatikan karena bukan orang Manggar. Coba jadi akan apabila pendatang, jadikanlah di mana ia tinggal. Di sanalah tanah airnya. Bangun dengan baik. Jadi pejabat. Indahlah Balikpapan ini. Tapi kita saja tinggal di Balikpapan. Gas mahal. 60.000 gas. Orang di Banjarmasin 20.000 aja. Banjarmasin kita bisa mulah gas, di Balikpapan bisa mulah gas, tapi harga beda. Karena tidak cinta kepada Balikpapannya, cinta kepada hartanya, dikuras dan dikuras. Kita yang sedih. Ada mayu duit nukar gas,
Pahabisannya benam gasnya meladum jadi bom raneh. Artinya bahasanya seperti inilah karena tidak ada kata, makanya dari situ harus ada kata yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Apabila kau mendalami makna mahabbah ini, insya Allah hidup tenteram. Kita diberi Allah rezeki karena ada mahabbah, rezeki penunjang kehidupan. Kita kada diberi sempurna dengan orang lain karena ada mahabbah, kada ada berubah, tetap jiwa tenang. Berapa banyak orang yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, badannya hanya satu helai kain, berjalan ia di jalan-jalan umum, padahal ia sangat kuat mahabbahnya kepada Allah. Tenang jiwa. Berapa banyak punya rumah seperti tingkat gedung-gedung dan bertingkat, kendaraan mewah miliar triliun, tapi tidak ada mahabbah, di rumahnya neraka. Maksudnya bagaimana ini? Petik cinta kepada Rasulullah, tarapkanlah cinta kepada diri, cinta kepada keluarga, cinta kepada masyarakat, cinta kepada orang yang di atas kita, pejabat kita. Terapkanlah kecintaan ini menyeluruh, kita akan damai. Kita mau mengurus surat menyurat ke pejabat, karena ada di dalam hati kita itu pejabat kita, sehingga tidak takut. Pejabat kita mau minta duit, ada duit kasih rana. Coba kita pian menggaji juga bakalahi kan. Apa yang dibingungkan hidup? Kalau kada di duitnya bapadnya ulunin surat deskin. Artinya grup orang miskin yang mintai duit, pian orang berduit, seharusnya pian memberi duit. Kan kayak itu. Ini belagu orangnya, bajas bapak. Kartu yang dikeluarkan deskin. Urusan datang di kebun karet ke kantor atau bawa ada duitan tuh. Artinya maknanya terapkanlah bagaimana diri kita, dasarilah dengan makna di dalamnya kebaikan. Itu yang saya sebut mahabbah. Baikkan akhlak kita, kita baik kepada orang lain baik kepada kita. Jadikanlah siapa saja, suku apa saja, keluarga besar di dalam martabat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaga pengerasaan orang, jangan menghina orang dengan penampilan kita, dengan perkataan kita, dengan pandangan kita. Berapa banyak orang yang sombong dengan perkataannya karena ia merasa saya orang atas. Orang yang dia kata satu perkataan seumur hidup ingat, membekas lebih lagi, membekas luka bisa disembuhkan, dijahit, dioperasi. Tapi perkataan yang jelek, yang orang itu membawa dirinya sedih, selamanya tumbuh di dalam diri. Kecuali orang yang beriman kepada Allah, ia menganggap itu hanya ujian Allah, ia menganggap itu hanya meningkatkan derajatnya, ia menganggap itu seluruhnya hanya menambah puing-puing pahalanya, tidak memberi bekas. Karena orang beriman, Allah ngasih dirinya kekuatan dan kekuatan. Rasulullah memberi keberkahan dari berkah Allah. Ada masalah kita di akhir ini, iman sangat tipis karena agama kita diumpamakan seperti satu kain yang warna, dicuci terhapus warnanya, dicuci terhapus, akhirnya tinggal kain. Bagaimana cinta Rasulullah kepada kita di waktu hari kiamat terjadi? Awal yang dibangkit daripada alam kubur Rasulullah. Maka Jibril menunggu Rasulullah, dibangkitlah Rasulullah, dikasih pakaian, dikasih tunggangan. Beliau mengata, ya Jibril, di mana kamu? Tinggalkan umat saya. Oleh Jibril, tidak ada, belum. Ini yang pertama dibangkit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah mau masuk ke dalam surga,
Maka beliau ditanya, siapa kamu? Beliau menjawab, Muhammad. Maka oleh penunggu surga, saya tidak diberi izin untuk membuka pintu surga kecuali Muhammad yang duluan. Dibukalah pintu surga. Rasulullah tidak langsung mencari bidadari, tidak langsung mencari makanan, tidak langsung mencari istana surga. Beliau sujud menghadap kepada Allah. Rasulullah di waktu meriwayatkan dengan nama Allah Al-Jabbar, karena tidak ada yang berkuasa di waktu hancur seluruh alam semesta kecuali Allah. Sujudlah Rasulullah kepada Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qum, bangun kamu. Isba' tusba'. Kamu mau minta menolongi siapa? Diberi. Is'al tus'al, kamu mau minta, permintaan pun dikabulkan." Bangkitlah Rasulullah. Beliau mengatakan, ummati. Beliau belum menikmati surga, beliau mengingat kita karena mahabbah kepada kita. Bagaimana kita mahabbah kepada Rasulullah. Jangan ikut dengan orang-orang yang semuanya berbicara. Rasulullah manusia biasa. Jangan ikut orang-orang yang mengecilkan Rasulullah. Begitu ada peringatan-peringatan maulid, mereka tidak terima. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Rasulullah kalau peringatan seperti ini sudah dikatakan tidak boleh? Bagaimana firman Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad, belum proses lagi. Seorang pun belum masuk ke neraka. Seorang pun belum masuk ke surga. Jemput umatmu yang ada di dalam hatinya miskalu habbah, miskalu zarrah min imanin. Jemput umatmu yang imannya ada seperti biji sawi, seperti sayap samut yang kecil. Udkhulul jannah, masukkan ke dalam surga. Apabila ada kadar iman kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecil sekalipun di dalam jiwa, bukan di dalam mulut, bukan di dalam mata, bukan di dalam telinga, tapi di dalam jiwa, tanamkan yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tanam betul-betul di sini. Kita akan masuk surga walaupun berdosa. Karena dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada yang masuk surga. Kita duluan umat masuk surga. Umat yang lain duluan. Padahal umat yang lain duluan hidup. Kita duluan di akhir. Tapi iman ada seperti habbah biji sawi, zarah sayap samut. Ayo jemput wahai Muhammad umatmu. Adkhul jannah, masukkan ke dalam surga. Bangunlah Rasulullah menjemput umatnya. Kalau beliau tidak cinta kepada kita, beliau cuek kepada kita. Tapi beliau tidak seperti itu. Nah, ini perlu diterapkan. Kitanya sedikit-sedikit cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kepada Rasulullah? Meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah kepada kita. Kita ada hubungan kepada beliau. Kita ada melebihi hubungan kita daripada makna saudara sekeluarga. Melebihi hubungan kita daripada orang yang kita kenal bermasyarakat atau orang yang jauh dari kita. Lebih lagi hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi di waktu kita bercermin, melihatlah wujud kita, rupa kita, bentuk kita, pakaian kita. Cinta kepada Rasulullah melebihi daripada memandang diri kita. Cintailah di dalam diri kita ada keberkahan-keberkahan rahmat Allah yang terbitnya dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat keberkahan kepada seluruh alam. Cari di dalam diri. Tidak ada hati ini tenang kecuali ada rahmat Allah. Tidak ada jiwa ini sihat kecuali ada rahmat Allah. Tidak ada satu penyakit yang melekat di jiwa kemudian bisa sembuh kecuali dengan rahmat Allah.
dan penyakit yang tidak bisa sembuh, tetapi penghapus dosa kita kecuali dengan rahmat Allah. Allah taruhlah di dalam diri kita sabar, Allah taruhlah dan syukur dengan ada wujud rahmat Allah. Maka ini terapkanlah akhlak yang baik, jangan akhlak yang tidak baik. Jaga perkataan, jaga di dalam hidupnya ini. Siapa saja yang kita makna pertama, jadikanlah teman. Siapa saja orang seluruhnya, jadikanlah teman dengan makna. Jangan dijadikan satupun makhluk Allah kita jadikan musuh. Jadikanlah jiwa itu seperti sesuatu yang dipercontohkan apabila kita punya bunga melati ditanam di depan rumah kita, ia mengharumkan kepada seluruh nang liwat. Nang liwat ini siapa saja, tetap harumnya terasa dan tercium. Harumnya itu yang diterapkan. Yang tidak baiknya pandam di dalam diri kita, meminta tutupkan kepada Allah, meminta agar supaya Allah jangan memperlihatkan sesuatu yang di dalam diri kita jelek, di dalam orang lain jelek, karena seluruhnya bukan urusan kita. Kejelikan kita hanya Allah menyatakan bahwa kita hamba agar supaya jangan menjadi Tuhan, agar supaya kita bersifat tawadhu, agar supaya kita bersifat mengerti, jangan sombong dan cuek, tidak tahu sama sekali. Itu jadi ditaruhlah di dalam diri kita ada wujud kurang, agar supaya diri mengerti bahwa kita hamba. Kita hamba yang berhajat kepada orang yang ada membimbing, orang yang ada mendidik, orang yang ada menolong. Tidak ada lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari didikan Rasulullah sampailah kepada kita, sampailah seluruhnya datangnya, baik ilmu, ibadah dan tata caranya seluruhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu bahwa kita walaupun di akhir, tapi hubungan dengan Rasulullah tidak pernah makna terputus. Jangan karena tidak lihat Rasulullah seolah Rasulullah tidak ada. Jangan kita tidak merasa kedudukan dengan Rasulullah seolah Rasulullah tidak ada. Jangan kita di waktu hidup ini seolah-olahnya kita kadang menerima sama sekali kenikmatan, kesenangan hidup lalu seolah Rasulullah tidak ada. Jangan, itu seluruhnya hanya bayang-bayang kehidupan. Asli hidup apabila seseorang ia mengakui di dalam dirinya ada rahmat Allah, ia masuk surga dengan rahmat Allah, ia beribadah dengan rahmat Allah, ia di dalam hidupnya diliputi rahmat Allah. Dengan mengakui rahmat Allah itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali meliput rahmat itu pada seluruh alam. Hanya sekadar ini saja pada malam hari ini. Ulun secara pribadi mohon ridha dan halal kepada sambian sabarataan. Semoga kita semuanya dapat taufik hidayah dari Allah, bisa diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, seluruh urusan-urusan kita dilapangkan oleh Allah. Semoga memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan apa kasihnya anbiya wal mursalin, auliya syuhada salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia akhirah. Bisiri suratil Fatihah.